Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sadiati Siti Kasanah SPD dari SMA Negeri 1 Balapula. Saya Bustino SPDSD dari SD Negeri Jatilepan 01 Kecamatan Margasari. Saya Fajar Tribayu Pamungkas, SD dari SMA Negeri 1 Margasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sadiati. Waalaikumsalam Pak Fajar. Hari ini gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah luar biasa Pak Fajar, sehat selalu. Syukur nih Bu kalau sehat, yang mana nikmat sehat itu adalah nikmat yang kadang berlipat gitu. Nggih, Pak. Bu Sadiati, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra observasi untuk supervisi akademik di Bu. Nggih, Pak. Pada coaching itu ada beberapa nanti yang menjadi penilaian gitu nih. Nggih, Pak. Oke, yang terutama pada prinsip-prinsip berpikir coachingnya Bu, itu ada yang pertama fokus pada coach ya, atau yang akan rekan yang akan diwawancara, yang akan kita bantu, kita bimbing, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu nih Bu. Ini dibagi coach. Kemudian yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ini untuk paradigma berpikir coachingnya nanti yang akan kita nilai Bu. Kemudian ada prinsip-prinsip coachingnya Ibu. Ini juga nanti masuk penilaian juga. Antara lain ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu juga nanti akan masuk dalam unsur-unsur supervisi akademik kita Ibu. Kemudian yang terakhir itu ada kompetensi inti coaching Bu. Itu kan ada 3 nih Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir ini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu. Siap Ji? Siap, Pak. Oke, Bu, selanjutnya saya akan bertanya tentang beberapa hal berkaitan nanti coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Sadiati. Siap. Yang pertama, Ibu ingin apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat coaching nanti, Bu? Ya, saya menginginkan saat coaching itu pelaksanaannya sesuai dengan alur TERTA dan juga memenuhi prinsip coaching tadi yang Bapak sampaikan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Oke Bu, luar biasa Ji. Kemudian yang kedua Ibu, bagian mana sih yang ingin Ibu amati oleh saya pada saat coaching nanti? Saya menginginkan Bapak mengamati pada saat kami mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan yang saya berikan pada coach itu sudah berbobot atau belum, Pak? Oke Ibu, ada lagi Ibu mungkin? Juga barangkali apa yang saya laksanakan itu apakah sudah sesuai alur TERTA apa belum gitu, Pak? Oke gitu. Selanjutnya Bu, pertanyaan 3, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Ya saya menginginkan mestinya dari hasil coaching itu si coachee itu bisa menemukan solusi akan permasalahannya sendiri, Pak. Saya hanya sifatnya memancing dari apa yang saya tanyakan itu bisa menjawab solusi dari permasalahan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Yang terakhir Bu, nih pertanyaan yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan dilaksanakan bersama ini Bu? Ya. Harapan ke depannya.
mudah-mudahan dari hasil coaching kami bisa kita kembangkan ke depannya dan kita laksanakan dalam kepada rekan-rekan sejawat, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ini harapan saya juga nanti setelah kita melaksanakan Bu Sadiati telah melaksanakan observasi sesuai dengan yang diinginkan oleh Bu Sadiati tadi yang telah diungkapkan Ibu. Jadi kita nanti bertemu pada kegiatan observasi. Ya tentunya nanti Bu Sadiati juga menyiapkan untuk perangkat-perangkatnya Ibu. Siap, Pak. Ya, ada lagi Ibu yang mau ditanyakan mungkin cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri Ibu untuk kegiatan observasinya ya. Terima kasih Bu Sadiati untuk waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kustino. Siang Ibu. Gimana kabarnya Pak Bos? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah juga. Kalau melihat wajah Pak Kustino saat ini itu cerah, senyumnya simetris kata Bapak Kacapdin, karena kita selalu harus senyumnya itu simetris, jangan separuh Pak. Kalau separuh kan jadi meremut Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak sekarang kondisi yang kayaknya senang fresh, kita bisa memulai. Kemarin kan percakapan ya Pak, kemarin kan kayaknya Pak Kus itu agak-agak galau atau apa ya Pak, kayak memikirkan sesuatu kayaknya Pak. Iya, apa Pak yang dipikirkan kemarin Pak? Boleh Ibu. Saya itu memang punya masalah dengan anak didik saya Ibu. Masalahnya anak itu nggak bisa diam, selalu hiperaktif, mengganggu teman-teman yang lain. Ketika menerangkan juga tidak, ketika diterangkan juga tidak mendengarkan. Itu masalahnya Ibu. Tidak fokus ya Pak ya. Iya. Baik ya. Jadi tujuan percakapan pada syarat ini adalah Bapak tadi mengutarakan permasalahan tentang anak yang kurang fokus ya Pak. Betul. Atau hiperaktif ya, sehingga mengurangi fokus dalam kegiatan belajar ya Pak ya. Oke, kira-kira Pak penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan anak tadi kurang fokus itu apa Pak menurut Bapak? Menurut saya sih itu Ibu, mungkin dalam pembelajaran saya kurang memerhatikan secara penuh. Baik. Terus mungkin juga kurang bervariasi. Mungkin juga ada juga pembelajaran saya sampai itu kurang berdiferensiasi Ibu. Baik, berarti dari Bapak ya Pak ya, arahan. Kalau kondisi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Saya menginginkan ketika saya mengajar itu anak yang hiperaktif itu bisa tenang supaya tidak mengganggu teman yang lain. Terus dalam pembelajaran juga ketika diterangkan mendengarkan, juga anaknya fokus, dan juga menginginkan ya supaya semuanya terlayani. Baik sekali ya Pak, berarti seperti itu yang Bapak inginkan. Kira-kira Pak, adakah hal atau motivasi yang bisa Bapak lakukan? Motivasi yang saya lakukan itu saya bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga bisa terpenuhi peserta didik yang lain yang kebutuhannya berbeda-beda, dan juga bisa memenuhi kebutuhan si anak yang hiperaktif itu Ibu. Iya baik, berarti Bapak telah melakukan itu ya Pak ya, tadi yang Bapak sampaikan. Iya Bu. Kira-kira kalau di rating ya Pak, seberapa berhasilkah kalau di rating 1 sampai 10 kegiatan yang Bapak tadi sudah laksanakan? Kalau di rating kegiatan yang saya laksanakan itu di angka 7 Ibu. Oh baik, 7 berarti bisa ditingkatkan lagi ya Pak, biar Iya. jadi
minimal 8, 9 lah ya Pak Iya. ya, bisa maksimal 9. Oke Pak. Kemudian Pak, supaya tadi Bapak menginginkan anak tadi fokus, kemudian bisa ratingnya bisa meningkat, itu kira-kira apa rencana Bapak untuk hal tersebut Pak? Rencana saya untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mengadakan asesmen awal dulu, biar memetakan masing-masing kebutuhan, dan akan saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, bagus sekali ya Pak. Itu ya Pak yang rencana akan dilakukan. Dan kira-kira berapa waktu untuk persiapan rencana tersebut Pak? Atau butuh waktu berapa rencana tersebut? Saya kira 2 minggu cukup Ibu. 2 minggu ya Pak, Baik. supaya nanti pas awal pelajaran bisa diterapkan ya Pak rencana Bisa, iya. Bapak. Oke, bagus sekali Pak. Kemudian Pak, jadi kapan tadi akan dilaksanakan rencana Bapak tadi ya? Ini untuk asesmen awalnya ini di minggu pertama tahun ajaran ini Bu. Baik, iya bagus minggu pertama. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah ada komitmen dari Bapak untuk melakukan rencana tersebut agar berjalan dengan lancar Pak? Ada Ibu. Apa Jadi itu Pak? kami berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang istilahnya memenuhi kebutuhan murid semua, karena masing-masing murid pasti kebutuhannya berbeda-beda. Itu komitmen saya Bu. Baik, bagus sekali ya Pak. Kira-kira adakah dukungan lain yang dibutuhkan Pak untuk hal tersebut? Ya tentunya ada Ibu. Kami butuh dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat, bahkan mungkin dari murid itu sendiri Bu. Iya baik, murid itu sendiri ya Pak ya. Iya. Baik, kemudian nanti rencana Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Seperti Insya Allah, itu. iya. Oke Pak. Begitu ya Pak. Jadi insya Allah rencana Bapak yang untuk meningkatkan fokus anak tadi bisa berjalan dengan baik ya Pak. Insya Allah. Kira-kira setelah kita melakukan percakapan ini perasaan Bapak bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah plong, sudah ada gambaran Ibu. Terima kasih sudah memberikan support motivasi kepada saya dengan Ibu sebagai coachnya, mentornya Ibu. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih juga Pak. Kira-kira ada hal lain yang mau disampaikan Pak? Mungkin nanti Ibu jangan bosan-bosan kalau saya minta untuk di mentor lagi atau di coach lagi ya Ibu ya. Siap Bapak. Iya, bagus sekali ya Pak. Kemudian ada barangkali motivasi dan harapan Bapak boleh disampaikan Pak? Harapan saya dengan profesi saya sebagai guru itu betul-betul bisa melayani murid seutuhnya, sehingga bisa memberikan kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan itu komitmen saya untuk memberikan kepada semua murid sesuai dengan kemampuannya. Luar biasa, bagus sekali Pak. Jadi alhamdulillah ternyata permasalahan Bapak telah terselesaikan ya Pak. Ya. Dan dari Bapak tadi sudah bisa mengungkapkan ternyata solusinya untuk meningkatkan siswa seperti itu. Baik Bapak, karena sudah cukup kita tutup ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima selamat kasih Bu siang. Supriyati. Siang. Luar biasa ini Ibu. Tadi saya sudah melihat, mengamati tentang coaching percakapan yang dilakukan oleh Bu Satyati bersama Pak Kustino. Iya Pak. Ini benar-benar luar biasa Ibu. Terima Jadi, kasih Pak. luar biasa. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan ingin saya tanyakan kepada Bu Satyati sebelumnya. Siap Pak. Ada kapan Ibu Tidak ya? apa-apa. Oke Ibu. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu tadi saat coaching Ibu? Ya namanya
manusia memang kurang sempurna Pak, ada kekurangannya. Tapi menurut saya sudah mendekati lah Pak untuk dari coaching tadi sudah sesuai alur tirta Pak. Oke. Iya. Kemudian apa sih yang membuat Bu Satiati menilai demikian? Karena dari coaching sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Itu yang membuat saya istilahnya agak plong gitu dan senang Pak, sehingga alhamdulillah pelaksanaan dari observasi berjalan dengan baik sesuai keinginan Pak. Oke, Bu. Boleh enggak kira-kira kalau saya menyampaikan hasil pengamatan saya itu? Boleh Pak, monggo Pak. Tidak apa-apa Ibu. Tidak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya ini Ibu. Tidak apa-apa Pak. Oke. Ya. Jadi tadi setelah saya mengamati sungguh luar biasa Ibu. Terima kasih Pak. Luar biasa. Percakapan kitanya juga tadi masuk di situ Ibu. Iya Pak. Rasanya gimana Ibu ini mendengar penilaian dari saya seperti itu? Senang banget Pak. Senang banget. Iya. Oke, ini sedikit review secara keseluruhan, secara umum sudah sangat bagus. Iya Pak. Jadi tadi ada alur tirtanya, pertanyaannya juga dapat, tujuannya ada, identifikasi masalahnya juga ada, kemudian rencana aksinya juga ada, dan yang terakhir tentunya adalah tanggung jawab atau komitmennya. Jadi sudah mengarahkan ke arah alur tirtanya itu. Kemudian dari kompetensi inti coachingnya juga sudah bagus Ibu. Ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif juga dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Gustino, kemudian mengolahnya lagi menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Ini luar biasa Ibu, sekali lagi luar biasa. Saya cuma sebagai tambahan Bu, sebagai tambahan aja nih Ibu nih, di pertanyaan pemantik untuk alternatif rencana bagi coaching Ibu. Ini mungkin barangkali ke depannya nanti perlu dikembangkan lagi Bu. Itu hanya tambahan saja Ibu, ini bukan kekurangan, hanya tambahan saja Ibu. Siap, Pak. Selebihnya sudah luar biasa. Siap, Pak. Oke, ke depannya setelah pelaksanaan coaching itu harapan Ibu apa? Ya, saya bisa nanti menerapkan ke teman sejawat saya Pak, supaya barangkali dalam kegiatan KBM teman saya mengalami permasalahan, bisa kita lakukan seperti ini sehingga solusi bisa berhasil dengan teman sejawat Pak. Luar biasa, berarti siap untuk berbagi praktik baik Ibu dengan rekan-rekan. Demi terwujudnya satu kualitas pembelajaran yang lebih baik Ibu, terutama berpihak pada siswa. Ada yang lain mungkin Ibu sebelum saya akhiri yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Cukup? Oke, kalau cukup saya akhiri Ibu. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan tadi depannya bisa membawa manfaat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bu Satiati dan Pak Gustino. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi